Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi ini Ibu Dwi berkesempatan hadir di SDN 009 Jalan Ilir. Telah hadir bersama Ibu Dwi yaitu Ibu Eni Dwi Astuti selaku Kepala Sekolah di SDN 009 Jalan Ilir. Ibu Eni, boleh saya bincang-bincang sejenak dengan Ibu? Oh, silakan. Nah, ini Ibu Eni sebagai Kepala Sekolah SDN 009 Jalan Ilir. Selama masa pandemi ini Bu, saya ingin tanyakan bagaimana kiat-kiat Ibu membina para Kartini-Kartini dan juga Kartono yang ada di SDN 009 Jalan Ilir. Terima kasih sebelumnya Ibu Dewi. Untuk tahun ini saya juga ikut mengucapkan selamat Hari Kartini tahun 2021 karena Kartini sebagai simbol emansipasi wanita. Untuk pertanyaan Ibu, alhamdulillah di SDN 09 ini Bapak Ibu guru terutama warga khususnya SDN 09 Jalan Ilir, kami selaku kepala sekolah selalu memberi motivasi kepada Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu yang memiliki ide-ide yang kreatif untuk memajukan sekolah SDN 09 terbuka dan kami memfasilitasi. Itu untuk kegiatan siswanya bagaimana Bu secara keseluruhan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk SDN 09 walaupun di masa pandemi anak-anak tetap semangat dalam belajar karena Bapak Ibu guru selalu memonitoring bagaimana anak-anak itu belajar di rumah. Jadi tidak ada kata malas, tidak ada kata lagi tidak mengerjakan tugas, tapi insya Allah SDN 09 selalu semangat dalam belajar. Itu sudah terbukti Bu ya. Jadi selama masa pandemi ini misalnya kegiatan anak-anak itu apakah masih ada misalnya perlombaan yang dilombakan di luar kan? Alhamdulillah kemarin walaupun masa pandemi kami dalam segi ekstrakurikuler pramuka tetap berjaya karena pramuka tetap mewakili dari Kecamatan Jalan Ilir, ranting LCI, kita mendapat juara. Kemudian kemarin LKBB juga yang dilaksanakan di SMP 15 mendapat juara 3. Mungkin ada yang tari kemarin ya Bu ya, yang tari kemarin kita sempat kirim juga. Ya, walaupun prestasinya belum, tapi kita tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN 09 ini. Oke. Jadi itu tadi kiat-kiat Ibu selama Ibu membina atau sebagai kepala sekolah di sini Ibu. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, ini kan Ibu sebagai seorang kepala sekolah dan juga seorang ibu rumah tangga kan Bu ya, sama dengan saya. Ini mungkin Ibu mempunyai kiat-kiat khusus bagaimana membagi waktunya seperti apa? Alhamdulillah kita nih sebagai ibu kemudian sebagai ASN juga dalam pekerjaan kita memang harus bisa membagi waktu kita ini antara pekerjaan di rumah kemudian dengan pekerjaan di sekolah. Untuk di rumah kita selalu berkoordinasi dengan anak-anak karena anak-anak juga perlu pengawasan, perlu bimbingan, di sekolah juga. Jadi untuk di sekolah kita juga ada jam kerja selama 37,5 jam dalam 1 minggu. Nah ini harus kita baik-baik supaya kita berjalan semua secara seimbang. Oh ya, jadi ya memang harus ada keseimbangan ya di antara tugas kita di rumah, kewajiban kita di rumah dengan tugas dan kewajiban kita di sekolah. Insya Allah. Satu lagi boleh pertanyaannya Bu? Apa kendala-kendala mungkin yang dihadapi Ibu selama masa pandemi ini kan sudah berjalan hampir kurang lebih 2 tahun ya Bu ya? Iya, iya. Kendalanya Bu yang paling Alhamdulillah sebagai kepala sekolah walaupun ada kendala tetapi semuanya itu bisa diantisipasi dengan baik karena pekerjaan kita ini atau musibah ini tidak kita kehendaki bersama, namun kita sebagai manusia mesti selalu ada solusi bagaimana kita menghadapi kendala-kendala itu. Misalnya anak-anak yang tidak memiliki HP ya, itu pasti ada itu ya. Ya Ibu, itu pasti komunikasi dengan guru minta soal di sekolah atau minta tugas. Kemudian bagi anak-anak yang sama sekali tidak bisa dihubungi mungkin karena ada sinyal, ya kita berkomunikasi dulu dengan WA group bagaimana solusinya dengan orang tua supaya semuanya ini dapat berjalan dengan baik. Oke, baik sekali ya Bu ya. Jadi ada kendala juga kita memberikan solusi kepada anak-anak seperti apa sih. Iya. Untuk ujian alhamdulillah sudah berjalan, sudah selesai Bu ya, untuk kelas 6 tinggal menunggu pengumuman. Alhamdulillah ya. Ini untuk kelas 6 kemarin ikut SSE. Semoga saja di SDN 09 ini bisa lulus semua Bu. Iya, harapan kita semuanya. Anak-anak sebanyak 109 bisa
melaksanakan tugasnya dengan baik, karena Bapak Ibu guru tidak lupa juga memberi bimbingan. Kemudian mereka juga, Bapak Ibu gurunya selalu semangat untuk mencari solusi bagaimana anak-anak yang tidak bisa ikut ujian SSE tetap kita pantau semuanya. Oke, pesan terakhir Bu di hari Kartini. Ya, untuk pesan terakhir kita Kartini 009 semoga sukses selalu ke depannya. Kemudian kita sebagai wanita Indonesia, kita jangan kalah dengan Semangat. ya bapak-bapak, ya kita selalu terdepan. Oke Bu Eni, terima kasih atas wawancara singkatnya pagi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini Ibu Dwi berada di SDN 009 Lojanan Ilir. Telah hadir di samping Ibu Dwi yaitu Bapak yang ganteng nih dari SDN 009 yaitu Bapak Hafid. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bapak, hari ini kan kita memperingati ya, semua wanita yang ada di Indonesia memperingati Hari Kartini. Bapak Hafid selaku seorang pendidik di SDN 09 Lojanan Ilir ini, bagaimana pesan-pesan atau kesan atau apa yang bisa disampaikan untuk pendidik Kartini yang terutama yang ada di SDN 09? Ya baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kami di SDN 09 merupakan suatu bentuk daripada hasil dari perjuangan ibu kita, Ibu R.A. Kartini, yang mengangkat kaum wanita yang zaman dulu ini mungkin hanya berada di berasal di dapur ataupun untuk mendampingi seorang laki-laki atau mungkin hanya itu aja, tetapi dengan berkat perjuangan beliau sekarang manfaatnya kita rasakan, di mana saat ini begitu banyak para Kartini-Kartini Indonesia yang sudah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan ataupun mengisi pembangunan di masa kemerdekaan ini. Bagi saya, terima kasih, alhamdulillah sudah diberikan peluang untuk bersama para Kartini di Kartini yang ada di 9. Banyak hal yang bisa saya ambil, ibaratnya membuktikan bahwa Kartini itu tidak hanya pandai di dapur tapi juga pandai dalam melaksanakan atau mengisi pembangunan Indonesia. Sehubungan dengan kegiatan di masa pandemi ini Pak ya, kita kan punya generasi muda ya yang ada di kelas Bapak ini, terutama juga terdiri dari Kartini dan juga para Kartono ya. Bagaimana kiat-kiat Bapak menyiasati masa belajar di saat pandemi ini? Baik, masa pandemi adalah masa di mana kita hampir di seluruh dunia, tidak terkecuali kita di Indonesia, segala aktivitas itu dibatasi, baik aktivitas bekerja, beribadah ataupun belajar, tidak kecuali belajar. Tapi pandemi bukan alasan suatu untuk bertahan untuk belajar, tetapi ada kiat-kiat untuk belajar. Yang pertama, kita bisa bagi para Kartini yang ada di rumah bisa memanfaatkan media sosial, diantaranya aplikasi Google, Facebook, WA dan sebagainya, yang bisa digunakan untuk mencari informasi, untuk berbagi informasi, guna mendapatkan hal-hal yang positif dan ilmu yang positif, agar kegiatan proses belajar mengajar itu tetap berjalan seperti mestinya walaupun tanpa dilakukan. Jadi itu mungkin salah satu atau beberapa hikmah positif yang bisa kita ambil dari masa pandemi COVID-19. Ya. Oke, Bapak Hafid, terima kasih untuk perbincangan singkatnya siang ini. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Hari ini Ibu Dwi hadir di SDN 09 Lojanan Ilir, dan hari ini Ibu Dwi ditemani oleh Ibu Mania selaku wakil dari guru kelas 6 Bu ya? Betul ya? Bagaimana keadaan Ibu ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu, dalam rangka memperingati Hari Kartini ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu ya? Boleh. Yang pertama, sehubungan dengan Hari Kartini ini, bagaimana harapan Ibu sebagai Kartini di masa sekarang ya, apalagi di masa pandemi ini seperti apa? Harapan saya untuk kedepannya dan sekarang dan untuk kedepannya itu mudah-mudahan Kartini kita generasi penerus kita semakin maju, makin bergairah, semakin
pembelajaran sendiri itu karena ini sudah berjalan 2 tahun secara daring Bu ya. Iya, Bagaimana kiat-kiat Ibu untuk menyiasati agar anak-anak itu selalu sehat, semangat ya, terus belajar selama masa daring? ya tiap-tiap sebagai pendidik kita selalu menganjurkan pada anak-anak selalu jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah semua para pendidik kami, alhamdulillah jika ada pekerjaan atau tugas dari sekolah selalu dikerjakan dengan tepat waktu, walaupun kita tidak bisa tatap muka. Alhamdulillah berjalan lancar. Ini kan kelas 6 sudah ujian Bu ya kemarin Ya, ya. sudah. Dan kita sudah memasuki 2 tahun untuk kelulusan ya. Yang kemarin Iya. tahun pertama sudah Iya, lulus. sudah Untuk lulus, prediksi alhamdulillah. tahun yang ini Pak? Kalau yang tahun ini karena masih dalam proses, ya nilai juga masih belum keluar dari dinas. Ya, kami menunggu keputusan dari dinas. Insya Allah nanti mudah-mudahan yang diminta oleh kami sebagai pendidik mudah-mudahan 100% lulus. Ya juga itu memang semuanya bukan harapan dari Ibu saja, mungkin Iya, dari harapan dari semua. semua Iya, orang tua orang juga, tua orang tua dan juga guru. semua Iya. juga guru-guru di SDC yang lain Iya, seperti itu harapannya. Iya, Ya. iya Bu. Terus untuk berikutnya Ibu sendiri selaku ibu seorang guru dan juga ibu rumah tangga kan Bu ya? Iya. Iya, sama dengan saya. Iya, iya. Jadi apakah ada waktu khusus ini selama bulan puasa ini bagaimana mensiasatinya? Namanya kita sebagai guru dan juga sebagai ibu rumah tangga selalu kita juga karena kewajiban kita sebagai pendidik, maka kita yang utamakan kewajiban kita di rumah juga kita juga punya kewajiban sebagai keluarga. Nah waktu karena kita di sini kita hanya paling berapa jam dari jam 8 sampai jam 12. Setelah itu kita ada tanggung jawab di rumah lagi sebagai ibu rumah tangga, yaitu di situ tanggung jawab kita kepada suami dan anak. Kalau karena ini puasa ya kita kadang ya masak, namanya kalau kita capek ya namanya kita Iya. gimana Bu ya sama Iya. kan ya. Terus untuk anak sendiri, untuk anak kelas 6 Bu ya, kira-kira kan ada ini, bukan kira-kira ya, karena Iya. ini memang harinya atau bulannya Ramadan, apakah Iya. ada kegiatan untuk anak-anak kelas 6? Kemarin itu ada kegiatan, alhamdulillah yang dilaksanakan oleh sekolah kami, yaitu ngadakan pesantren Ramadan melalui Zoom. Alhamdulillah juga berjalan lancar. Oke Bu, terima kasih untuk Iya. perbincangan santainya pagi ini ya. Sama-sama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap Amin, semangat dan yang amin. paling kuat tetap bahagia. Iya, amin. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi ini saya berada di SDN 009 Wajanan Ilir. Telah hadir di samping Ibu Dwi yaitu Ibu Sita. Selamat siang Bu. Siang Bu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik aja dari puasa pertama dan sekarang lancar. Alhamdulillah. Ibu Dita, hari ini kan kita memperingati hari peringatan Kartini. Nah, menurut Ibu, seperti apa sih Kartini, sosok Kartini itu di mata seorang Ibu Dita? Sosok Kartini yang jelas memberi inspirasi ya bahwa dia berani memperjuangkan hak media sebagai wanita tanpa dibatasi gender Bu ya. Jadi mungkin untuk generasi sekarang tuh tidak ada alasan untuk bermalas-malasan sebagai wanita, seperti aku kan wanita, aku harus seperti ini, tapi kalian bisa menggebrak tanpa meninggalkan kita sebagai wanita seperti apa. Kodrat kita itu ya, kodrat kita. Kadang kodrat itu nggak bisa digantikan gitu ya. Terus untuk kedepannya bagaimana kira-kira harapan Ibu kita kepada Kartini terutama yang ada di SDN 009, mungkin Ibu punya gerakan baru sebenarnya. Kalau buat wanita-wanita Indonesia tetap berkarya, tetap memperjuangkan hak-haknya, tapi tetap kembali lagi sebagai potensi apa untuk 2009 juga semoga semakin maju, semakin banyak kreativitas yang terkeluar, dan semoga semakin jaya 09. Oke, terima kasih Bu Dita ya. Jadi hari ini kita sudah memperingati Hari Kartini secara bersama-sama di SDN 09 Wajanan Ilir meskipun di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Bu Dita. Sama-sama.